Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Selamat datang kembali di kelas apa? RPL, kelas RPL F. Jadi apa? PPT ku sama apa namanya? PPT ku sama suaraku aman kan? Aman. Oke, Aman nggak? oke, oke. Kalau aman, jadi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hmm, Setelah kemarin kita belajar sequence diagram, hari ini kita akan belajar kelas diagram gitu. Oke, kelas diagram itu apa? Jadi secara definisinya, kelas diagram itu adalah menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem gitu. Oke, jadi eh, kelas diagram ini nanti kita akan membuat itu per kelas-kelasnya gitu. Jadi untuk membangun sistem. Lalu di oke, wait. Lalu di kelas diagram ini, jadi tujuannya itu ada 4. Pertama untuk mengidentifikasi kelas, contohnya seperti kelas user, kelas barang, kelas transaksi, dan lain-lain. Terus untuk memberikan identitas atribut seperti di RD kemarin teman-teman belajar, contohnya di mahasiswa, kita bisa berikan ID, nama, seks, dan alamat gitu. Contohnya untuk barang, bisa dikasih ID, nama barang, dan harga. Lalu kita untuk memberikan hubungan antara atribut kelas. Jadi di sini nanti kita akan memberikan hubungan juga seperti di ARD ada one to many, many to one, dan lain-lain. Tapi di sini nanti akan lebih kompleks lagi atau lebih banyak lagi. Jadi contohnya hubungan antara mahasiswa dan kelas matkul gitu. Lalu di kelas diagram ini juga ada nanti kita buat operasi yang bisa dilakukan atau biasa dibilangnya metode apa yang bisa dilakukan di kelas tersebut. Contohnya kelas barang, kita bisa menambah, ubah, atau mendelete gitu. Nah, lalu di kelas diagram ini nanti berarti kita ada 4 pokok gitu, sesuai dengan definisi yang ini tadi. Nanti dia ada kelas name atau kelas nama, yang nanti ada data sini. Kelas. Terus atributnya plus tipe datanya, berarti di sini nanti datanya. Baru operasionnya. Operasional itu adalah menentukan perilaku setiap kelas. Jadi nanti teman-teman di sebuah kelas itu nanti kita bisa melakukan apa aja sih. Nanti kita tulisnya di operation gitu. Baru nanti ada relationship gitu. Hubungan. Jadi nanti ada hubungan setiap tabel itu gimana. Oke. Untuk contohnya kita bisa cari aja di internet kelas diagram. Jadi kayak kelas diagram itu mirip-mirip dengan ARD. Mana ya bagus ya. Nah, tapi nanti di kelas diagram ini dia ada operasionalnya gitu. Ada contohnya di sini dikit ada hunting, meow, dan lain-lain gitu. Aku cari. Oke, kayak di sini bedanya nanti dengan leader salah satu paling mencolok itu adalah di metodenya gitu atau di operasionalnya. Jadi kayak di sini kayak kita di buku itu nanti operasional itu bisa insert data, bisa update data. Gitu juga ya, contohnya di perpustakaan kita bisa insert data, bisa update data. Jadi eh, di metode ini nanti kita isi apa-apa aja yang bisa dilakukan di sebuah data tersebut. Contohnya contohnya bisa download, bisa lakukan absensi dan lain-lain gitu. Itu yang dilakukan di operasional.
Lalu di kelas diagram ini kita ada jenis-jenis relasi. Jadi pertama ada relasi association. Nah, terus ada generalization, aggregation, dan composition. Nah, sorry untuk penghafalannya kayaknya kurang benar deh. Ya. Oke, kita lihat dari pertama. Jadi pertama ada association gitu. Jadi asosiasi ini dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Atau secara gampangnya itu ya, jadi ini hubungan yang paling dasar gitu, paling sederhana. Jadi mereka tidak hanya sebatas digunakan pada sistem yang sama gitu, dan mereka tidak ada hubungan sama sekali gitu. Dipakainya itu association atau garis datar kayak gini saja. Lalu selanjutnya ya contohnya kereta sama penumpang gitu. Lanjut selanjutnya itu ada generalization atau bisa dibilang juga pewarisan gitu. Jadi mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya atau superkelas ke kelas lain atau subkelas. Nah, jadi di contohnya hewan ini, contohnya di generasi itu ada hewan sama kuda, ikan, harimau. Jadi superkelasnya itu yang hewan, terus yang subkelas itu yang kuda, ikan, harimau gitu. Jadi teman-teman nanti kalau contohnya nih di hewan ini, teman-teman ada atribut nama, ID, dan lain-lain. Nanti itu atribut-atribut itu akan berlaku juga untuk subkelasnya gitu, untuk harimau, ikan, dan kuda. Jadi itu untuk generalization. Gitu juga dengan metode ya, akan berlaku di subkelasnya yang di bawah ini gitu. Nanti kita coba kasih contohnya. Untuk apa? Untuk generalization kayak gini apanya? Logonya. Baru setelah itu ada aggregation. Nah, jadi aggregation adalah hubungan antara dua kelas yang dimana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain. Tapi kelas dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Nah, gini teman-teman. Jadi kan buku itu kan bagian dari perpustakaan gitu. Jadi, tapi si buku ini bisa berdiri sendiri tanpa perpustakaan gitu. Itu namanya aggregation. Lalu contohnya selanjutnya adalah composition. Nah, jadi composition itu adalah hubungan antara dua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini tidak bisa berdiri masing-masing. Nah, jadi ini kebalikan dari aggregation tadi. Kalau aggregation tadi itu dapat berdiri masing-masing, kalau ini tidak dapat berdiri masing-masing. Nah, kan contohnya universitas sama fakultas. Fakultas itu bagian dari universitas gitu. Tapi fakultas tidak dapat berdiri jika universitas itu tidak ada. Itu kita pakai logo composition gitu. Nah, untuk lebih mengerti lagi kita coba buat apa namanya menggambarnya. Oke, biasanya untuk untuk menjelaskan jenis-jenis relasi ini kita biasanya kasih ilustrasi seperti kebun binatang. Jadi anggap aja kita pengen buat sebuah kebun binatang gitu. Jadi kita tulis di sini hewan yang mana nanti di dalam itu ada contohnya ID dalam bentuk int, ID hewannya, terus ada contohnya nama hewan, nama kita dalam bentuk varchar contohnya, terus kita buat usia dalam bentuk int gitu. Mantap. Oke, setelah itu di hewan ini contohnya kita dapat set nama gitu, set
nama baru atau set nama aja. Oke, jadi nanti contohnya kalau kita ada hewan di sini, kita dapat memberikan namanya gitu. Jangan set nama lah. Add hewan. Kita bisa menambah hewan. Terus kita bisa update nama gitu contohnya. Nama. Nah, jadi operasi yang bisa kita lakukan di hewan ini nanti kita bisa menambahkan hewannya, sama kita bisa mengupdate nama. Contohnya nama itu kayak contohnya ada gajah, namanya pertama Budi, terus kita ganti jadi Andi gitu. Jadi itu yang bisa operasional yang bisa kita lakukan di hewan gitu. Nah, lalu contohnya ini kita buat lagi yang baru. Ini bukan asli ya teman, ini hanya untuk melogikakan dulu sebentar ya bagaimana jenis kelas ini. Contohnya kita pengen buat contohnya kura-kura gitu di sini, terus ada jerapah, terus ada di sini contohnya gajah. Karena kan kura-kura, jerapah, dan gajah ini turunan dari hewan kan. Jadi logikanya nanti apapun yang ada di hewan itu berlaku juga untuk kura-kura, jerapah, dan gajah. Tapi contohnya nih di jerapah ini kita tambah atribut baru. Contohnya atributnya adalah panjang leher gitu. Lalu di sini adalah int. Nah, jadi nanti di jerapah ini tetap berlaku yang ada di hewan, tapi dia ada tambahan, ada panjang leher gitu. Juga gitu dengan metodenya, dia berlaku di yang ada di hewan, dia berlaku juga di jerapah, tapi nanti ada tambahan dengan jerapah gitu. Oke, karena sifatnya kayak gitu, berarti itu adalah generalization gitu, atau pewarisan. Jadi kita bisa buat kayak gini. Sabar. Iya kan, ini generalization betul. Kayak gitulah. Jadi gitu ya teman-teman untuk pewarisan atau generalization. Jadi si kura-kura ini nanti ini turunan dari hewan. Jadi nanti semuanya atribut dan metode yang berlaku di hewan berlaku juga di subkelasnya gitu. Tadi kura-kura, jerapah, dan gajah. Lalu contohnya ini kita punya tabel baru. Anggaplah kita buat tabel baru namanya kelompok kura-kura gitu. Ya, anggap aja kita buat nama kelompok kura-kura. Kan kura-kura ini bagian dari kelompok kura-kura kan. Tetapi si kura-kura ini, si kura-kura ini dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya kelompok kura-kura gitu. Tapi dia bagian dari kelompok kura-kura. Jadi untuk itu kita menggunakan aggregation gitu. Nah, ini. Aggregation berarti ya mana yang lo punya? Oh, yang ini. Oh, berarti ini salah. Sorry, yang ini seharusnya yang ini. Ini yang mana tadi? Nah, ini. Oke. Jadi kayak gitu ya teman, aggregation. Jadi si kura-kura ini itu bagian dari kelompok kura-kura. Tetapi si kura-kura ini dapat berdiri sendiri
tanpa si kelompok kura-kura ini. Jadi kalau nanti kelompok kura-kura ini tabelnya tidak ada lagi, berarti si kura-kura tetap bisa berdiri gitu. Tapi si kura-kura ini tetap bagian dari kelompok kura-kura. Oke. Baru contoh ini teman-teman kita buat di sini satu lagi. Gimana contohnya apa? Di sini kita buat kuda gitu. Kuda. Nah, si jerapah sama kuda ini kan sebenarnya hanya dalam satu tabel yang sama aja. Tapi tidak ada nggak ada hubungan spesial. Jadi kayak gitu kita kasih aja association biasa aja di sini. Iya. Nah, lalu untuk composition. Contohnya ini kita di apa namanya? Di zoo ini atau di kebun binatang ini kita pengen buat penginapan lah contohnya. Jadi aku buat di sini. Kita buat di sini penginapan ya. Nah, berarti di sini association biasa aja. Lalu di penginapan itu kita berarti buat di situ contohnya ada lobbynya, lobby, terus ada contohnya kamar mandi gitu. Nah, lobby dan kamar mandi itu bagian dari penginapan gitu kan. Tetapi kamar mandi ini itu tidak dapat berdiri tanpa penginapan. Jadi kalau penginapan tidak ada, berarti kamar mandi juga tidak ada gitu. Gitu kan? Nah, berarti itu bagian dari composition gitu. Nah, ya gitu. Oke, coba aku ulangi lagi teman-teman ya. Jadi contoh ini kita punya hewan. Terus dalam nama kita kasih operasionalnya, bukan operasional, atributnya. Di sini ada ID, nama, usia, beserta dengan tipe datanya gitu. Baru di sini nanti kita bisa dapatkan metodenya itu apa, atau perilaku yang bisa dilakukan di sini adalah menambah hewan sama mengupdate nama. Update nama itu berarti nanti contohnya kita punya hewan kucing, gajah namanya Sinta, bisa kita ganti nama Budi gitu. Nah, lalu kita punya tabel kura-kura, jerapah sama gajah. Nah, kura-kura, jerapah sama gajah ini adalah turunan dari hewan gitu kan. Jadi nanti apapun metode atau atribut yang ada di hewan itu berlaku juga untuk kura-kura, jerapah dan gajah. Tapi bisa ditambah atributnya sendiri-sendiri ini. Contohnya di sini di jerapah dia punya atributnya sendiri, jadi panjang leher sama dengan integer. Tapi nanti di sini juga ada ID, nama sama usia gitu. Tapi di sini jerapah punya atribut sendiri. Nah, itu adalah generalization atau pengwarisan gitu. Kita pakai logo ini. Nah, terus contohnya kita punya kura-kura sama kelompok kura-kura. Nah, si kura-kura ini itu bisa berdiri sendiri tanpa si kelompok kura-kura. Tapi si kura-kura ini itu adalah bagian dari kelompok kura-kura. Gitu. Tapi dia bisa berdiri sendiri. Hanya kita kasih dia aggregation gitu. Nah, lalu di sini jerapah sama kuda itu hanya nggak ada hubungan spesial sama sekali, tapi mereka ada di satu sistem yang sama, makanya kita kasih association gitu. Nah, gitu juga dengan hewan sama penginapan. Nah, untuk penginapan lobby dan kamar mandi. Contohnya kita buat penginapan, terus dalam penginapan itu ada lobby sama kamar mandi gitu. Nah, si lobby ini bagian dari penginapan gitu. Tetapi si lobby dan si kamar mandi itu tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa berdiri jika si penginapan tidak ada. Gitu guys. Oke, untuk jenis-jenis relasi dulu, ada yang mau tanya nggak? Gimana guys, aman? Kalau aman, coba chat aman. Tuh udah pada tidur nih sebenarnya. Waduh, udah pada tidur. Aman, oke, aman, oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Aman, aman. Masih bisa dipahami kak? Oke, masih bisa dipahami. Oke.
Sebenarnya ini sih menurutku yang beda gitu nanti di apa di class diagram associationnya sama metodenya gitu. Menurutku metodnya lah bisa teman-teman eh, apa cari tahu gitu. Cuma apa yang bisa dilakukan di suatu kelas tersebut. Tapi yang penting sekarang adalah eh, jenis-jenis relasinya. Oke, kalau udah kita balik ke PPT kita lagi. Setelah kita mempelajari 4 jenis relasi, setelah relasi nanti kita ada seperti biasa di setiap relasinya itu ada kardinalitasnya teman-teman. Kalau di kardinalitas RD biasanya itu ada one to many, many to many, one to many, many to many, one to one, sama many to one. Kalau di sini juga ada berapa gitu. Pertama ada exact one atau satu gitu. Jadi untuk notasinya bisa satu or leave blank atau biarkan kosong saja kayak gini. Nah, jadi contohnya di sini employee sama departemen, seorang karyawan bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Jadi seorang karyawan ini dia hanya bekerja satu atau hanya pada satu dan hanya satu departemen gitu. Kita kasih dia satu. Jadi tulisan di sini satu. Gram. Nah, kayak gini satu nanti. Oke, lanjut. Zero or one. Jadi zero or one itu kosong atau satu gitu. Kita lambangkan kayak gini. 0.1. Ini salah tulisan ini. Seharusnya contohnya employee sama wife of husband gitu. Jadi seorang karyawan itu memiliki satu suami istri atau tidak punya suami atau istri. Jadi nanti si departemen ini si employee ini bisa memiliki 0 atau satu suami atau istri gitu. Itu adalah untuk zero or one. Baru ada zero or more gitu. Jadi bisa 0 atau bisa sampai berapapun gitu. Jadi contohnya customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Nah, customer dapat melakukan tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran beberapa kali gitu di sini. Jadi untuk notasinya teman-teman bisa 0 titik-titik bintang atau cuma bintang saja gitu. Bisa. Lalu ada one or more gitu. Nah, jadi ini kalau tadi ini dimulai dari 0 sampai sekian atau di kalau sini 1 sampai sekian gitu. Jadi universitas menawarkan paling sedikit mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Jadi kalau di sini contohnya mahasiswa sama universitas gitu. Nah, universitas itu memberikan satu mata kuliah, jadi minimal teman-teman ambil satu mata kuliah atau lebih gitu. Itu ada zero or more gitu. Terus ada specific rank. Jadi kalau sini tadi dari 0 ke sekian atau 1 ke sekian, tapi di sini ada specific rank gitu. Contohnya dari 7 sampai 9 gitu. Contoh di sini tim has schedule game. Jadi sebuah tim memiliki pertandingan terjawab sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Kalau teman-teman mau kasih 1 sampai 10, berarti sini juga 1 sampai 10 game. Gitu untuk kardinalitas. Untuk kardinalitas ada yang mau tanya teman-teman? Untuk kardinalitas? Oke, karena kayaknya nggak ada. Jadi untuk kardinalitas ini hampir sama dengan kardinalitas di RT kemarin, tapi hanya ada yang berbeda-beda lagi. Exactly one, zero or more, atau more. Nah, jadi saya rasa teman-teman seharusnya udah tahu lah gimana cara menggunakannya itu untuk kardinalitas. Oke, terima kasih. Jadi gitu teman-teman untuk kelas diagram. Sebenarnya ada satu lagi topiknya itu tentang jenis-jenis tabel. Tapi untuk di kelas asas nanti teman-teman minimal udah bisa buat ini aja dulu. Jadi nanti di kelas diagram kita itu ada nama kelasnya, terus ada atributnya, terus ada operationnya itu atau menentukan perilaku setiap kelas. Nah, itu gimana contoh-contoh operationnya itu teman-teman lihat nanti. Ya, ini tadi itu ya. Ini contohnya.
Nah, contohnya di Opera Versa itu paling template-nya itu contohnya paling template-nya itu ada 4 ya, kayak add, update, delete, apa ya satunya? Add, update, sama create gitu. Jadi ada insert, update, delete, sama insert, update, delete, sama create gitu. Oke, bisa kayak gitu. Oke, untuk kelas diagram nih, ada yang mau tanya teman-teman sebelum kita mengakhiri kelas kita? Aman ya untuk terakhir nih. Kalau aman, coba ketik lagi aman di kolom komentar. Aman, aman ya, aman. Tadi Jeffrey Santo aman, aman, aman. Oke. Oke, kalau aman, nanti aku kirim PPT-nya. Sebelum itu, kita kasih ini di situ. Kita buat ini, terus kita ini di sini. Oke, nanti ini aku akan kirim di kelas.